lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Nurwanto, Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 OJK Lampung. Banyak hal, khususnya profil dari Pak Nurwanto yang baru 5 bulan bertugas di Provinsi Lampung di sesi pertama. Saat ini kita berada pada sesi kedua, pemirsa. Sesuai tema itu adalah peran dan fungsi OJK Lampung. Pak Nurwanto, itu sektor jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK apa aja itu, Pak? Ya, tentu OJK itu kan lahir untuk menyempurnakan dari sisi pengawasan industri jasa keuangan ya. Dulu kan ada Bank Indonesia yang mengawasi perbankan. Betul. Kemudian industri non perbankan yang diawasi oleh Departemen Keuangan waktu itu. Kemudian ada pasar modal ya yang berdiri sendiri. Nah, sesuai mandat dari wakil rakyat ya tentunya waktu itu. Betul. Jadi dibentuklah OJK untuk menggabungkan dari 3 sektor jasa keuangan ini dalam satu pengawasan. Ya, makanya dibentuklah OJK melalui Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 ya. Bentuklah OJK untuk mensinergikan pengawasan industri jasa keuangan. Jadi dari 3 tadi digabung jadi 1, harapannya pengawasannya menjadi lebih terintegrasi. Ya. Nah, makanya setelah digabung, ya tugas OJK mengawasi yang dulu diawasi Bank Indonesia, perbankan, kemudian diawasi oleh Departemen Keuangan dulu yang industri non bank itu ada asuransi, ya kan, ada penjaminan, ada pegadaian, ya kan, ada dana pensiun, ya kan, ada lembaga pembiayaan. Nah, ya, ada pasar modal. Nah, ditambah pasar modal, ya kan. Sekarang di-mix jadi 1 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ternyata tidak berhenti di situ kan, kebutuhan masyarakat itu kan bertambah terus nih. Betul. Dengan munculnya digital, kan, dengan munculnya industri digital termasuk financial teknologi atau fintech zaman dulu ya namanya ya. Nah, ini sekarang juga diawasi oleh OJK, apalagi dengan munculnya Undang-Undang nomor 4 tahun 2023, Undang-Undang P2SK, istilahnya ini Undang-Undang penguatan pengawasan sektor jasa keuangan. Betul. Jadi pengawasan ditambah lagi, tambah pengawasan di digital keuangan, ditambah pengawasan pasar bursa karbon, ditambah kripto ya. Jadi bertambah terus. Selain sebelumnya ditambah juga pengawasan terhadap LKM. Jadi semakin banyak. Betul. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Nurwanto di sesi pertama tadi soal aplikasi Indonesia Anti Scam Center ini sangat penting sekali ya. Betul. Itu sangat penting dan harapannya sebenarnya seluruh masyarakat itu memahami dan bagi yang menjadi korban bisa segera memanfaatkan. Ya, itu korbannya baik di perbankan, baik di asuransi, baik di pegadaian, banyak betul itu ya. Ya, jadi kalau IASC ini kan dibuat lebih untuk penelusuran ya, sebenarnya penelusuran dana gitu kan. Jadi korban-korban yang dananya itu menjadi hilang karena ditipu gitu kan. Betul. Nah, semakin cepat masyarakat itu melaporkan ke IASC, ya peluangnya semakin besar dananya terselamatkan. Karena nanti akan ditelusur nih begitu misalkan seseorang ditipu ya melalui online gitu, kemudian uangnya terkuras. Ya, itu kan uang itu kan mesti mengalir ke rekening yang lain kan. Betul. Ke rekening A, rekening B, rekening C. Nah, semakin cepat dilaporkan ke IASC, sebenarnya kesempatan untuk menelusurinya menjadi lebih cepat untuk mengejar aliran dananya sebenarnya. Nah, ini sebenarnya harapannya masyarakat ini benar-benar bisa memanfaatkan IASC ini untuk menyelamatkan dananya sebenarnya. Artinya dananya nggak terlalu jauh gitu ya. Makanya nggak terlalu jauh, gitu kan, masih bisa ditarik kembali ya. Iya, harapannya gitu ya. Betul. Harapannya masyarakat benar-benar paham tentang fungsi IASC ini dan bisa mengakses secepat mungkin begitu merasa menjadi korban penipuan. Jadi kalau misalnya pemirsa Tegar TV lah dalam hal ini merasa
menjadi korban lah, itu melapor ke IASC itu ke OJK atau bagaimana Pak Nurwanto? Nah, sebenarnya IASC itu ada linknya sendiri. Jadi mungkin pemirsa Tegar TV bisa mengingat ya, mungkin nanti bisa ditayangkan juga. Jadi bisa mengakses ke iasc.go iasc.ojk.go.id iasc.ojk.go.id. Nah, di situ nanti akan diminta mengisi beberapa informasi lah. Misalkan seseorang itu habis ditelepon orang, kemudian dananya hilang, gitu kan? Nah, nanti akan diminta ngisi identitas, pelapornya siapa, rekening yang dijadikan korban, rekening nomor berapa, rekening mana, gitu kan? Betul. Terus ada nggak bukti komunikasi antara pihak korban dengan pelaku penipuan? Nah, itu kalau ada chatnya misalnya gitu, bukti komunikasi itu bisa dicantumkan juga dalam laporan itu sebagai dokumen pendukung untuk mempermudah. Tapi kalau misalkan pemirsa mau yang lebih gampang lagi, tapi tetap disediakan ya. Jadi ada namanya kontak OJK. Kontak OJK itu kontak 157. Kontak OJK 157 itu telepon bebas pulsa, ya. Atau kontak melalui WA juga ada, kita sediakan yang bebas pulsa juga, 081 157 3 kali. 0851 081 ya 081 157 157 157. Oh. Nah, itu alternatif kedua ya kalau tidak bisa akses ke iasc.ojk.go.id tadi. Bisa melalui kontak 157 atau WA 081 157 157 157 untuk nanti dibantu oleh kontak center. Oke. Itu tim penyelesaiannya itu atau laporannya masyarakat Lampung lapor ke nomor itu tadi gitu. Ya, nanti diselesaikan atau diproses. Diproses ditindaklanjuti gitu ya. Ditindaklanjuti sama tim OJK ya, atau ada tim IASC sendiri? Ada. Kalau nanti nanti yang dari 157 itu kan nanti juga akan diteruskan ke IASC. Ada tim IASC-nya, ada tim penelusuran dananya gitu. Ya. Nah, pemirsa juga bisa melaporkan ke OJK Lampung ya, tapi kan butuh waktu, harus datang ke kantor dulu. Oh iya, ya kan, betul. harus nunggu jam buka dulu kalau di kantor. Iya. Kalau malam udah tutup. Ya, iya. Kalau kontak center ini sebenarnya juga ada jam kerjanya, tapi kan nggak harus datang ke kantor kan, bisa dari rumah kan gitu kan. Betul. Nah, IASC ini juga bisa dari mana saja kan, langsung akses, tinggal kita upload data, udah tinggal kita tunggu prosesnya. Tapi intinya sekali lagi pemirsa, semakin cepat masyarakat yang menjadi korban penipuan itu mengakses melaporkan ke IASC, kemungkinan pengembalian dananya itu semakin besar. Intinya seperti itu. Betul. Jadi kalau ada tanda-tanda kecurangan atau ada risiko hilang, itu segeralah lapor. Jangan hilang udah jauh dulu. Iya. Ya, Pak Nurwanto. Iya, yang makin lama kan pergerakan dananya kan semakin jauh. Gitu kan. Itu nelusurnya semakin sulit seperti itu. Iya. Pak Nurwanto ini juga kalau pemirsa Tegar mewakili pemirsa lah ya, Pak. Itu IASC itu sudah mulai kapan diluncurkan? Sebenarnya ini diluncurkan sejak akhir tahun lalu ya. Akhir tahun lalu itu akhir tahun 2024. Akhir tahun 2024 ya, oke. Ya, sebenarnya sudah berjalan hampir 1 semester. 7 bulan lah ya. 7 bulan ya. Dan memang sebenarnya juga sudah banyak dimanfaatkan ya. Tapi namanya sistem baru, tentu masyarakat yang belum tahu juga masih banyak. Masyarakat yang jadi korban belum melaporkan ke IASC juga masih banyak. Iya. Jadi kalau kita lihat yang melapor ke OJK itu rata-rata masih belum tahu kalau sebenarnya bisa ada langkah percepatan dengan mengakses ke IASC. Jadi mungkin udah beberapa hari baru ke OJK gitu kan. Nah, itu sayang sebenarnya. Kalau dari pemantauan Pak Nurwanto lah ya, dalam hal ini itu banyak korban-korban kecurangan keuangan itu Pak, itu di Lampung ini khususnya. Iya,
kalau dari pengamatan kami, dari data kami memang banyak ya. Karena modusnya itu kan berkembang terus itu. Modus penipuan itu kan berkembang terus. Ada yang mengatasnamakan dari kantor A, kantor B, kantor C gitu ya. Dan biasanya orang itu kaget dulu. Kaget, kemudian mengikuti instruksi yang diberikan oleh penelpon biasanya gitu kan. Nah, hingga akhirnya memberikan data-data pribadi. Kalau sudah memberikan data pribadi, ya sudah. Iya, data Rekening, orang tua, lunas, gitu kan. nama kecil orang tua, Ya, gitu-gitu ya Pak. iya, gitu sih. Masih marak ya sekarang penipuan itu dengan model-model yang semakin canggih lah. Yang terakhir Pak di sesi kedua ini Pak Nurwanto ini yang menarik juga ini. Kan karena sudah sekitar 7 bulan, itu sudah berapa persen penyelesaian kasus penipuan yang bisa ditangani dan sukses istilah oleh IASC atau OJK, kira-kira gimana? Ya, saya kira kalau kita hitung dari persentase, karena penyelesaian ini kan berjenjang ya. Berjenjang, tidak bisa selesaikan di OJK Lampung lah biasanya. Karena mungkin juga melibatkan keamanan dan sebagainya. Betul, apalagi kalau SC ini kan sebenarnya kan pusatnya kan di Jakarta ya. Pusat penelusurannya kan di Jakarta. Jadi kalau lapor ke IASC langsung ditangani oleh tim IASC yang ada di Jakarta. Nah memang penyelesaian ini nggak mudah tadi Pak Umar, Bang Umar ya. Ya salah satunya tadi kalau keterlambatan mengakses ke IASC, ya dana semakin jauh kan. Ini penelusurannya lebih lama lagi. Kan? Tentu sudah sangat banyak ya yang menggunakan yang sudah mengakses ke IASC itu ya. Dan tentu ada yang bisa cepat diselesaikan, ada yang susah masih proses ya. Tapi ada angkanya tadi paling enggak ada sekian ratus miliar yang bisa diselamatkan ya dari penerapan IASC ini. Jadi memang ukurannya berapa sih yang bisa dikembalikan dana masyarakat yang menjadi korban penipuan tadi. Ada angkanya, ada detailnya nanti kita. Menarik nih Pak Nurwanto. Ya pemirsa Tegar TV, ini nggak terasa juga nih obrolan dialog santai dengan Pak Nurwanto, Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 Provinsi Lampung. Kita akan lanjutkan pada sesi kedua, khususnya pada contoh-contoh penipuan yang marak sekarang nih Pak Nurwanto. Ini perlu juga dijelaskan kepada pemirsa Tegar TV. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.